Perkenalkan, nama Akang, Leonanda Virgiawan dari kelas 12 IPA 3. Di sini Akang ditemani dengan rekan Akang bernama Muhammad Kevin Aryo Bimo dari kelas 12 IPA 4. Nah, oke, pada hari ini kita akan menjelajahi SMA Negeri 6 karena adik-adik pastinya belum tahu kan bagaimana isi dari SMA Negeri 6. Oleh karena itu kita akan mengadakan school tour dan juga kita akan menjelaskan bagaimana sih sekolah SMA Negeri 6 ini dan ruangannya itu apa aja dan apa aja yang bakal adik-adik temui di sini. Nah, ingin tahu lebih lanjut, simak berikut ini. Nah, oke adik-adik, kita sekarang berada di tempat yang pertama di SMA Negeri 6 Kota Bandung, yaitu berada di parkirannya. Nah, jadi di sini untuk adik-adik yang sudah berumur 17 tahun dan memiliki SIM, bisa menaruh motor-motor adik-adik di sini dan juga pastinya nggak bakal kecolongan karena di sini udah ada gerbang juga dan pastinya aman. Nah, buat adik-adik yang masih penasaran, kalau misalnya kenapa parkirannya cuma segaris ini? Sebenarnya enggak. Jadi kalian semua adik-adik yang udah memiliki kendaraan pribadi yang mungkin sekolahnya mau pakai motor atau mau pakai sepeda atau mungkin mobil, parkiran kita nggak cuma hanya seluas ini, tapi kita juga meluaskan parkiran kita sampai ke depan atau pinggir jalan kita. Dan satu lagi ada tempat yang istilahnya cukup VIP untuk menyimpan motor kalian yang namanya garasi, yaitu di dekat Cipeng. Nah, terakhir kita akan menjelaskan apa sih enaknya sekolah di SMA 6 berdasarkan dari lokasi. Nah, berhubungan sekarang kita sedang di parkiran, kita akan menjelaskan mengenai kenapa sih di SMA Negeri 6 ini sangat enak untuk ditinggali sebagai seorang siswa. Nah, salah satunya adalah dari lokasinya. Karena di sini SMA Negeri 6 Kota Bandung itu tepat di pusat kota. Jadi untuk kalian-kalian nih yang misalnya ada banyak kebutuhan dan juga pengen kayak main kesana kesini, ini tuh benar-benar tempat yang strategis karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa adik-adik lakukan selain bersekolah di sini karena memang jaraknya yang dekat kemana saja. Jadi yang pasti sekolah di sini tuh enak dan juga sangat strategis. Oke, setelah kita menjelaskan mengenai kenapa lokasi strategis dan juga menjelaskan mengenai parkirannya, sekarang kita akan masuk ke dalam SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, mau tahu lebih lanjut, simak berikut ini. Nah, oke adik-adik, kita sekarang berada di dalam SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, di sini bisa adik-adik lihat sudah ada 3 alat yang dipakai untuk melakukan fingerprint atau yang dilakukan sebagai untuk mesin absensi. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang absensi, Akang bakal jelasin nih. Oke, buat adik-adik yang penasaran tadi Akang ngapain nempel-nempelin jari ke mesin fingerprint ini. Jadi SMA 6 absensinya menggunakan fingerprint yang datanya langsung tersalur ke aplikasi Simple 6 atau aplikasi resmi SMA 6 yang di dalamnya ada banyak banget fungsinya. Salah satunya absensi dan beberapa data-data siswa yang lain akan masuk ke aplikasi itu dan kita bisa lihat. Jadi buat adik-adik yang misalnya orang tuanya khawatir untuk ya kalau mabal atau gimana, nanti kelihatan dari aplikasi Simple 6 itu. Jadi adik-adik dilarang mobile. Gimana? Keren kan? Jadi selain kita punya fingerprint pun ada banyak hal-hal yang canggih banget ya sama Negeri 6 Kota Bandung ini. Nah, nanti kita akan jelasin lebih lanjut saat kita sudah masuk dan juga menjelaskan satu persatu ruangan yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, setelah adik-adik sudah absensi di sini, kita juga akan menjelaskan nih ada apa aja sih di SMA Negeri 6 Kota Bandung itu. Di sini tuh ada 3 lantai dan kita nanti akan jelasin lebih lanjut. Oke, simak terus. Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di ruangan pertama yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bandung, yaitu UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, Kang Leon, Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS ini apa aja sih gunanya? Oke, seperti yang kalian tahu di SMP atau mungkin di SD kalian, itu ada yang namanya UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah yang istilahnya berfungsi untuk menunjang kesehatan siswa-siswa itu sendiri. Jadi, ya fenomena yang paling banyak kita lihat biasanya itu terjadi ketika upacara ada yang pingsan, itu nanti maksudnya ke sini. Terus
kalian penasaran kan ini tuh dalamnya kayak gimana? Jadi di dalam sini tuh ada 4 kasur, 2 untuk putra ada 2 untuk putri, terus ada 2 obat, ada banyak juga penghargaan untuk ekskul PFR yang ada di dalam sini. Nah, prosedur yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian merasa sakit untuk beristirahat di bawah adalah pertama ada buku pasien dan kalian hanya diperbolehkan untuk di UKS selama kurang lebih 30 menit. Jadi nggak bisa lama-lama, nggak boleh dijadiin untuk skip kelas UKS ya. Ini hanya untuk sakit aja adik-adik ya. Nggak ada yang pura-pura sakit di tenang, karena kalau misalnya ketahuan pura-pura sakit kalian bakal dapat kejutan. Terima kasih. Oke, kita sekarang lagi ada di depan ruangan yang namanya ruangan bagian tata usaha. Kalian yang dulunya SMP pasti punya juga kan tata usaha. Dan untuk lebih jelasnya lagi, tata usaha yang ada di sini tuh fungsinya apa? Ya, akan dijelasin sama rekan-rekan yaitu Kang Kevin. Oke. Nah, jadi untuk adik-adik nih, misalnya kalian sudah masuk ke SMA Negeri Kota Bandung, nah adik-adik bisa mengunjungi ruang tata usaha untuk melakukan berbagai hal. Yang pertama adalah misalnya meminjam barang yang berada di SMA Negeri Kota Bandung. Nah, misalnya adik-adik butuh proyektor atau apa untuk di kelas adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengisi buku pinjaman yang berada di ruang tata usaha ini. Nah, selain itu juga misalnya adik-adik sedang mencari kertas untuk absen kelas adik-adik. Nah, itu juga bisa di sini. Nah, jadi banyak kan fungsinya. Nah, karena itu adik-adik jangan lupa ya, ini ke ruang tata usaha saat adik-adik sudah masuk ke SMA Negeri Kota Bandung. Oke, kita lanjut. Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di ruangan yang ketiga, yaitu adalah ruangan IPDB atau IBPD. Nah, untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh Kang Leon. Nah, Kang Leon, fungsi ruangan ini tuh apa sih? Jadi, fungsi ruangan ini masih berkaitan dengan aplikasi yang tadi kita bahas di depan, yaitu Simpang 6 ya. Ini tuh ruangan administrasi yang biasa kita gunakan untuk ya beradministrasi dengan sekolah. Contohnya, kalau untuk angkatan kita dulu masih ada SPP, jadi kita harus bayar SPP tiap bulan ke sini gitu. Dan nanti datanya pasti akan masuk ke aplikasi tadi, yaitu Simpang. Terus buat ini kayaknya ada satu lagi yang tutup. Ini apa ya? Nah, ini adalah ruang koperasi atau bisa juga dibilang ruang fotokopi. Nah, jadi yang unik itu di sini itu tuh dikelola oleh seseorang yang bernama Mang Ariel. Nah, jadi Mang Ariel ini adalah salah satu petugas yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bandung yang berfungsi untuk melayani perihal masalah fotokopi atau misalnya membeli barang-barang ATK. Jadi kalau misalnya adik-adik perlu pensil, pulpen, kertas, apapun itu yang berhubungan dengan ATK, adik-adik bisa mengunjungi ruangan koperasi yang akan dikelola oleh Mang Ariel. Oke? Mang Ariel. Mang Ariel. Oke, kita sekarang lagi ada di ruang BK ya. Buat ruang BK sendiri itu nanti akan dijelasin lagi sama Kang Kevin. Ini Kang Kevinnya kemana? Cepet. Nah, oke adik-adik, sekarang kan ini berada di lantai 2 nih kita. Dan ruangan yang pertama kita kunjungi adalah ruangan BK, atau misalnya bisa dikatakan juga sebagai ruangan bimbingan konseling. Nah, jadi untuk adik-adik nih yang misalnya mempunyai masalah mengenai seputar sekolah, misalnya adik-adik dikucili atau misalnya adik-adik dibully di sekolah, adik-adik tuh bisa berkonsultasi dengan guru-guru BK yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, selain itu juga kalau misalnya adik-adik sudah kelas 12 dan misalnya kebingungan nih, misalnya nyari universitasnya mau kemana, adik-adik juga bisa berkonsultasi dengan guru-guru yang ada di BK ini. Jadi ini tuh adalah salah satu ruangan yang sangat berguna untuk kelas 12 terutama yang masih bingung atau misalnya masih kayak labil memilih universitasnya. Nah, kita akan selanjutnya mengunjungi salah satu area lagi di SMA Negeri 6 di lantai 2 yang paling bagus juga ya. Ini yang paling sering dikunjungi oleh anak 6. Jadi simak lebih lanjut.
Tahu nggak adik-adik ini di mana? Nah, sekarang kita berada di kantin, yaitu adalah salah satu area yang paling sering dikunjungi oleh anak 6. Nah, di sini bisa adik-adik lihat ada 3 kantin yang tersedia, dan di situ ada berbagai variasi dari makanannya. Jadi kalau misalnya adik-adik ke kantin yang pertama, habis itu ke kantin yang kedua, itu bakal beda-beda makanannya. Jadi adik-adik selama di SMA Negeri 6 Kota Bandung itu nggak bakal bosen dalam membeli makanan atau minuman. Nah, ada apa lagi sih di sini, Kang Leon? Oke, di kantin ini benar-benar banyak sekali vendor ya, bukan vendor. Apa? Kios. Jadi kios. Mungkin kalau tadi kata Kak Kevin tadi bervariasi, emang benar. Jadi kita punya ya tadi kurang lebih 3-5 kantin yang buka setiap harinya dan benar-benar beda fungsinya. Ibu kantinnya baik-baik, enak diajak ngobrol, bisa dipakai curhat. Pokoknya kalian, udahlah, kalau ke kantin tuh emang paling akrab. Jadi ini tuh tempat kedua yang paling banyak dikunjungi selain kelas. Nah, iya bener. Selain kelas. Ya, Kelas. di sini di kantin banyak makanan banget. Ada tukang ayam geprek, ada tukang mie, ada tukang teh manis, ada tukang jus, ada yang istilahnya warteg, pokoknya banyak, mantap. Nanti adik-adik juga bisa menikmati semua hidangannya di sini disediakan. Pokoknya tungguin aja deh, nanti kalau bisa adik-adik sudah masuk, adik-adik bakal merasakan experience yang berbeda dari sekolah lain. Yuk. Nah, oke adik-adik, sekarang kita kan sudah di tahap SMA nih. Nah, jadi ada 2 jurusan yang berada di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Yang pertama adalah jurusan IPA dan juga yang kedua adalah jurusan IPS. Nah, Akang bakal jelasin sedikit dulu nih tentang IPA dan IPS. Yang pertama adalah IPA. IPA ini adalah jurusan yang berfokus kepada matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Sedangkan untuk IPS, ini bakal berfokus kepada sosiologi, ekonomi, habis itu juga ada sejarah, terus juga ada geografis, dan banyak hal lain yang pastinya bakal rame lah gitu ya saat Anda memasuki IPA maupun IPS. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang memang berfokus untuk anak-anak IPA. Nah, apa aja sih ruangannya? Kalian tahu nggak sih? ya, ini ada laboratorium fisika atau lab fisika, terus lab kimia dan lab biologi. Nah, ini udah jelas ya, itu labnya terbagi dari pelajaran yang istilahnya anak IPA pelajari, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk di dalamnya sendiri, lab itu bisa dibilang kelas yang paling enak untuk ditinggali. Kenapa? Karena bangkunya itu kita berlima, seperti di kantin, berlima atau berempat. Jadi kalian kalau misalnya mau ngerumpi, ngegosip, ya mangga, tapi jangan ada guru ya, lagi istirahat. Jadi alat-alat di sini juga benar-benar menunjang untuk kalian semua belajar. Jadi untuk yang istilahnya masuk jurusan IPA, jangan takut gitu untuk kesini, karena di dalamnya sangat banyak hal yang bisa kalian pelajari dan itu benar-benar rame. Terus satu lagi yang paling enak dari lab adalah ada AC. Jadi di lab doang ada AC, sama di perpus. Jadi kalau lagi di lab, nikmatilah AC kalian. Sekian untuk lab. Terima kasih. Seperti yang adik-adik lihat, view-nya sangat hijau. Belakang ada kantin. Kita terlihat seberapa megahnya pemandangan dari bawah sampai 3 lantai ke atas. Nanti kalian kan, kita juga nanti bakal ke sana, jadi kalian jangan penasaran. Ini kayaknya SMA 6 ini sangat hebat ya dalam masalah memanfaatkan ruang gitu. Kalau dibilang kita sekolah kecil, ya emang sekolah kecil, tapi di sini motonya small is beautiful. Jadi kita memanfaatkan semua yang kita punya. Contohnya ini. Apakah itu? Ini ada hidroponik yang diurus sama salah satu staf sekolah. Jadi ini semua ada waktu untuk panennya. Dan kalau misalnya kalian lagi gabut dan ini lagi panen, kalian bisa bantuin. Kapan lagi SMA kalian bisa ngerasain ngebantuin panen hidroponik, jadi kayak petani tanaman organik. Nih, kita kan udah di sini.
Udah kelihatan banyak kelas. Kalian penasaran nggak sih dalamnya kelasnya gimana? Hah? Penasaran nggak? Skuy. Skuy. Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di salah satu ruangan kelas yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, jadi saat kalian memasuki SMA Negeri 6 Kota Bandung, kalian bakal disambut dengan papan tulis yang sangat besar, dan ini digunakan untuk guru-guru menerangi materi-materi yang akan disampaikan saat kalian melakukan proses pembelajaran di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, di sini juga ada speaker, dan speaker ini berfungsi sebagai alat saat kalian misalnya menonton film materi yang akan diberikan oleh guru saat pelajaran. Selain itu juga di sini ada speaker khusus dari sentral. Nah, sentral itu apa sih? Nah, jadi sentral itu adalah suatu ruangan di mana ia akan memberikan informasi terkait dengan seputaran sekolah. Jadi nanti informasi ini akan disampaikan melalui sentral dan akan disuarakan dari speaker-speaker yang ada di kelas. Jadi misalnya nanti ada kayak disuruh kumpul di suatu tempat atau di mana, ini akan semuanya diumumin lewat sentral. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di sini ada jendela. Jendela ini sangat-sangat estetik ya di kelas ini. Jadi sangat mendukung banget saat kalian pembelajaran. Jadi tidak jenuh juga karena kalian bisa melihat pemandangan Bandung yang sangat-sangat mantap juga. Selain itu juga di sini ada pojok membaca. Jadi untuk adik-adik yang misalnya suka membaca dan juga suka literasi, ini juga tempatnya sangat cocok banget nih. Jadi itu adalah beberapa fungsi yang ada di kelas SMA Negeri 6 Kota Bandung. Nah, Kang Leon ada tambahan nggak sih? Ada. Gini, jadi kalian tuh bakal bener-bener lama ada di kelas ini. Pertama ya, kan kalian sudah dapat kelas. Nah, itu bakal bener-bener sampai 3 tahun kalian sama anak-anaknya itu. Jadi kalian nggak akan ganti-ganti lagi kelasnya. Mungkin kalau yang SMP-nya ganti-ganti kelas, kalian 3 tahun sama anak-anak itu. Walaupun tempat kelas pasti berubah, tapi anak-anaknya itu. Nah, yang rame itu di kelas nih. Kalian bisa lihat sendiri, ada dekorasi-dekorasi, ada foto, ada ya. Kalian bisa ngebuat kelas kalian itu istilahnya di dekor atau di custom senyaman mungkin kalian, sekreatif kalian. Tapi minta izin dulu ya kalau misalnya melakukan dekorasi yang bisa dibilang besar gitu, kayak ngecat atau apa, itu harus kita minta izin dulu ke Wakasek Sarana Prasarana. Nah, di sini kalian bakal membuat banyak sekali memori ya, banyak yang jatuh, mungkin banyak yang mabar, banyak yang dimarahin guru. Itu pokoknya di SMA itu kelas adalah salah satu tempat yang paling kita tunggu-tunggu untuk masuk tiap hari. Nah, jadi bisa dikatakan juga adalah kalau ruangan kelas itu adalah seperti rumah kedua untuk adik-adik nanti saat adik-adik sudah memasuki kelasnya masing-masing. Jadi jangan sampai 3 tahun adik-adik itu nggak keisi sama sekali karena misalnya adik-adik no lab. Jadi sebisa mungkin selama 3 tahun adik-adik isi seramai mungkin, segila mungkin, segokil mungkin, sehingga kelas ini tuh memiliki memori-memori tersendiri gitu untuk adik-adik. Oke, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Stay tune. Oke adik-adik, selain tadi kita sudah mengunjungi ruang BK, habis itu ada kantin, habis itu juga ada laboratorium, habis itu juga kelas. Sekarang adalah salah satu ruangan yang mungkin anak-anak ekskul atau organisasi itu sangat suka. Nah, jadi ini adalah ruangan organisasi dan juga ruang ekskul. Nah, adik-adik di sini bisa ngapain aja sih? Nah, jadi banyak nih untuk adik-adik yang misalnya bisa diskusi tentang ekskulnya masing-masing, atau misalnya adik-adik masuk ke suatu organisasi dan ingin seperti merencanakan suatu proker, adik-adik bisa melakukannya semua di ruangan ini. Jadi bisa dikatakan ini adalah ruangan sumber inspirasi untuk SMA Negeri 6 Kota Bandung. Oke, mau tahu lebih lanjut? Simak berikut ini. Ya, kita udah ada di ruangan terbuka SMA Negeri 6 Kota Bandung. Jadi ini ada di lantai 2. Ini salah satu ruangan tempatnya bisa dibilang jadi enak jadi tempat foto karena emang view-nya bagus, terus banyak
sekali hal yang bisa kalian temukan di sini. Ini salah satu yang paling menarik di SMA 6. Terus kalian nanti kalau udah masuk pasti bakal dengar istilah-istilah platmer. Platmernya apa? Platmernya apa? Lantai 1,5. Itu di mana 1,5? Jadi kan mau jelasin dikit lah istilah-istilah yang suka ada dijumpai di SMA 6. Nah, yang tadi ya platmer itu lantai merah. Jadi nanti kita juga harus kesana sih. Nanti kita bakal kesana, kita bakal jelasin kenapa itu disebut lantai merah dan lain-lain. Terus kita juga sering nyebut 1,5 atau 2,5. Jadi ada lantai yang benar-benar di antara lantai 1 dan lantai 2. Namanya lantai 1,5. Di mana nanti ada tangga yang khusus di sana. Nah, terus nanti juga di kalian bakal nyebut-nyebut kander di mana kander itu apa? Kander itu nanti berkawan. Jadi nanti kita juga bakal akan jelasin sistemnya kayak gimana. Terus yang paling istilahnya mah orang luar lah artinya jadi yaitu ayo ke Kresna. Di mana? Kresna di mana? Jadi kalian juga mungkin bingung ya, kita nanti olahraga di mana? Kita olahraga di Kresna. Buat orang di sini pasti tahu Kresna. Satu lagi yang terakhir, outdoor SMA 6. Yang paling kita sering adalah Cipeng itu belokan Jalan Satya ya, yang dekat SMP 1. Itu tuh ada tempat fotokopi yang kita sering sebut Cipeng. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sana, namanya apa nggak tahu, atau ada teman kalian ngomongin Cipeng itu ya, jangan kalian kayak baru masuk SMA terus nggak tahu. Di ruangan terbuka ini juga kita disambut dengan WC. Jadi kalau misalnya adik-adik sedang santuy gitu misalnya kebelet atau gimana, di sini sudah disediakan WC. Ada WC laki-laki dan juga ada WC perempuan, Karena nggak mungkin disatuin ya. Ya, pasti nggak boleh kita melarang. Nah, jadi untuk mempermudah juga nih adik-adik, di setiap lantai itu pasti ada yang namanya WC. Jadi adik-adik misalnya sedang berada di kelas 1 dan memang di lantai 3, adik-adik nggak harus turun ke lantai 1 gitu sambil lari-lari gara-gara kebelet atau gimana, karena di setiap lantai sudah ada. Jadi santai aja. Dan salah satu fitur yang menurut Akang paling bagus di SMA Negeri 6 itu WC-nya bersih. Serius, bersih banget. Apalagi di lantai 3 bersih banget. Jadi kalian nggak usah takut, misalnya takut kotor atau gimana, toiletnya sangat bersih karena ada Mas Adenta. Jadi santai aja. Oke, lanjut. Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di salah satu area terakhir di lantai 2, yaitu adalah area koridor ya. Koridor yang banyak. Nah, ya. Jadi pertama di sini akan ngejelasin ruangan yang ini nih. Nih, ruangan ini. Nah, ini adalah ruangan koperasi. Nah, koperasi ini biasanya menyediakan makanan, minuman, atau misalkan kebutuhan adik-adik seperti buku juga ada di sini. Dan yang menurut Akang bagus di sini itu koperasinya itu murah meriah. Jadi kalian kalau misalnya lagi makanan dan misalnya uangnya lagi sedikit, bisa ke koperasi karena di sini murah banget. Selain itu juga di sini nyediain untuk peralatan di sini tuh maksudnya peralatan seperti kayak sabuk dan lain-lain, dan juga atribut lah. Jadi misalnya adik-adik mau beli dasi, mau beli kayak ini bendera merah putih atau misalnya logo SMA 6 dan lain-lain, itu bisa dibeli di koperasi. Jadi jangan lupa kalau misalnya adik-adik atributnya masih belum lengkap, kunjungi koperasi. Nah, Oke. kita ada apa sih? Nah, selanjutnya ini kan tadi cuma satu ruangan ya, sedangkan ini masih ada 2. Nah, kalau ruangan yang ini itu ruangan peralatan olahraga. Jadi ya istilahnya mah itu gudang untuk olahraga ya, peralatan olahraga yang biasanya kalian disuruh ke sini untuk ngebantuin guru untuk bawa ke Kresna tadi yang udah akan jelasin. Jadi nanti mungkin kita bakal ke Kresna, mungkin. Semoga aja kita ke sana, nanti kita jelasin apa aja mantap-mantapnya di sana istilahnya. Terus satu lagi yaitu ruang multimedia. Jadi ini tuh kelas yang paling advance
di paling keren lah ya. yang paling keren karena di dalamnya papan tulisnya layar sentuh. Kapan lagi layar sentuh sok? Papan tulisnya layar sentuh. Seriusan, keren. Terus ya pokoknya ini yang paling advance gitulah di teknologinya, yang sering guru pakai buat rapat juga di sini gitu. Ya, Begitu aja sih. Kita lanjut yuk ke lantai 3. Jadi tungguin saya. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di lantai 2,5. Nah, bisa dilihat nih, di belakang Akang ada yang namanya kantin dermawan. Tapi sekarang karena berhubung lagi corona, jadi nggak ada makanan di sini. Tapi kalau misalnya sedang kondisi normal, biasanya ini akan diisi oleh setiap kelas dan sistemnya itu adalah rolling. Jadi nanti misalnya hari Senin kelas 11 IPA 1, hari Selasa 11 IPA 2, dan ini makanan-makanan yang disediakan oleh kantin dermawan itu sifatnya gratis. Jadi misalnya adik-adik sedang lapar dan belum makan dari rumah misalnya, lupa. Adik-adik bisa mengunjungi kantin dermawan. Nah, kalau misalnya adik-adik juga pengen nyumbang di sini sudah ada tersedia 2 kotak untuk, ya ini adalah 2 kotak amal. Jadi untuk adik-adik yang misalnya pengen bersedekah juga untuk kantin dermawan, bisa memasuki uang atau koin ke sini. Jadi jangan lupa untuk bersedekah saat Anda mempunyai uang. Oke? Jadi adik-adik, meskipun adik-adik di sini dikasih makanannya gratis, jangan lupa juga harus tetap bersedekah. Oke? Oke, kita udah ada di lantai 3. Jadi biasanya sih lantai 3 ini tuh tempat ya kalian kelas 10 gitu lah ya. Kalian kelas 10 buat ya kelasnya ada di sini gitu. Biasanya paling banyak. Nah, terus kalau misalnya ini di sebelah Akang itu ada ruangan lab komputer. Nah, ini tuh sebenarnya yang lab komputer seperti biasa yang bisa kalian ekspektasikan dari sebuah lab komputer. Terus ya kayak tadi, kayak di ruang multimedia ada papan tulis yang bisa pakai layar sentuh. Terus ya laptop-laptopnya banyak, komputer-komputernya banyak, bisa menunjang untuk kalian yang ingin internetan. Tapi nggak boleh dipakai main game, nggak boleh. Jadi ini juga dipakai oleh salah satu eskul dan ya pokoknya pusat yang misalnya kita ujian pakai komputer itu pusatnya di sini. Ada tambahan? Dan juga jangan lupa adik-adik, ini tuh alat-alatnya sudah updated. Jadi untuk kayak sistem-sistemnya, adik-adik nggak usah takut misalnya kayak, wah komputernya bakal lemot nanti santuy aja. Ini semua udah bagus, dan ya pokoknya siap untuk dipakai. Kalian juga bisa berkreasi di sini. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi lab komputer saat adik-adik ingin lebih berkreasi di dunia teknologi. Oke? Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di spot terakhir yang ada di lantai 3, yaitu adalah ruang ganti. Nah, jadi untuk adik-adik nih misalnya sudah selesai olahraga dari Kresna dan kebingungan nih nyari tempat ganti itu di mana sih? Misalnya di kelas tuh lagi penuh dengan orang-orang gitu dan kalian gak nyaman gitu ya. Dah, di sini tuh di lantai 3 sudah disediakan 2 ruang ganti. Jadi untuk adik-adik yang misalnya pengen ngeganti baju dan ngerasa nyaman, kalian bisa langsung masuk ke ruang ganti. Oke, Kang Leon, ada tambahan gak sih? Ya, ada tambahannya buat kalian. Tadi kita mungkin kita baru explore berapa tangga ya? 1 mungkin atau 2. Sebenarnya di tangga di SMA 6 itu ada 3 ya. Tangga yang sangat big, yang sedang, dan yang kecil. Jadi tergantung fungsi-fungsinya, pilih yang menurut kalian paling cepat menuju destinasi kalian. Jangan dipakai muter-muter buat modus. Oke, udah ada tambahan lagi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang lantai merah. Jadi saksikan kita teleportasi.
Nah, oke adik-adik, sekarang kita sudah teleportasi ke lantai merah. Nah, jadi kan tadi adik-adik sudah dijelaskan mengenai apa sih lantai merah itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, ini adalah lantai merah. Lantai merah ada karena warna lantainya adalah merah. Nah, jadi di sini juga bisa dikatakan sebagai tempat kumpul untuk warga 6 yang lagi misalnya menggunakan waktu bebasnya, misalnya habis lagi pelajaran dan misalnya ingin berkumpul dengan teman-teman, biasanya mereka bisa nongkrong di sini. Nah, di belakang Akang juga sekarang lagi ada yang namanya pengembalian buku. Nah, jadi info juga nih untuk adik-adik yang sekiranya takut misalnya masuk ke SMA, pasti harus banyak beli buku nih. Nah, jangan takut adik-adik karena di sini kita sudah menyediakan peminjaman buku perpustakaan. Asal dikembaliin, jangan lupa, jangan hilang. Jadi untuk adik-adik jangan sampai hilang, karena kalau misalnya bukunya sampai hilang, nanti adik-adik harus menggantinya atau membayar dengan uang. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan menjelaskan apa yang ada di belakang Akang. Oke, simak berikut ini. Oke adik-adik, sekarang kita udah ada di perpus dan di masjid SMA Negeri 6 Kota Bandung. Jadi tadi dari Latmer, ini dekat banget dari Latmer. Jadi ini ada dua tempat yang mungkin kalian sering bakal kunjungin ya, tergantung kebutuhan kalian. Jadi buat perpus di sini tuh nggak cuma tempat buku yang berdebu yang nggak rame. Di sini tuh bisa dipakai buat ngeprint. Jadi tempat ngeprint kedua selain Mang Ariel ada di perpus. Jadi sama, kalian harus bayar ya, nggak gratis karena kita beli tinta. Jadi nanti ada komputer di dalamnya, kalian bisa searching. Ingat yang bener searchingnya. Terus kita juga punya buku, banyak banget bukunya, banyak banget jenis buku. Dari buku hiburan, buku pelajaran, pokoknya sampai komik juga ada. Banyak banget, sampai kalau misalnya galau mau baca Raditya Dika, yang suka Harry Potter mau minjam Harry Potter, ada di sini. Ada satu lagi fiturnya apa sih Bang Leon yang sama kayak di depan? Oke, jadi kalau masuk perpus, kalian juga harus fingerprint dulu, tempel-tempel dulu. Jadi nempel jadi lagi. Nah, jadi kita tuh tahu kalau misalnya kalian tuh sering ke perpus atau enggak. Jadi hati-hati, harus fingerprint. Soalnya kalau misalnya kalian nggak pernah ke perpus sih sayang ya, karena ini fasilitas sekolah gitu. Terus kalau di masjid ada apa sih Kang Kevin? Nah, oke. Selain ada perpustakaan, di belakang lantai merah ini juga ada yang namanya masjid. Nah, masjid di SMA Negeri 6 Kota Bandung ini dinamakan Masjid Nurul Fikri. Nah, jadi nanti adik-adik misalnya bingung nih, udah masuk ke sekolah di SMA Negeri 6 dan bingung, wah di mana sih masjidnya, misalnya nggak kelihatan nih dari luar. Nah, jadi kalian tinggal datang ke lantai merah dan habis itu maju sedikit, nanti sudah ada perpus, di depannya sudah ada masjid. Nah, jadi di Masjid SMA Negeri 6 Kota Bandung ini ada satu program yang bakal adik-adik lakukan secara rutin, yaitu adalah program sholat duha. Nah, jadi nanti mungkin adik-adik bakal sering ke masjid, dan kalau misalnya adik-adik nih dipanggil dari sentral, oke sekarang kita harus sholat duha. Nah, adik-adik nggak usah perlu bingung, karena langsung ke bawah aja dan langsung ke masjid yang sudah tersediakan. Di sini juga sudah ada tempat wudhunya dekat, jadi adik-adik nggak usah ke toilet dulu atau kemana untuk misalnya mencari air untuk wudhu. Oke, kita nanti bakal juga lanjut untuk pembahasan mengenai ruangannya. Jadi tungguin, sekarang kita bakal ke salah satu ruangan yang selalu ditempati oleh guru-guru. Mau tahu apa itu? Simak berikut ini. Oke adik-adik, sekarang kita berada di area utama yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bandung, yaitu berada pada lapangannya. Nah, jadi untuk adik-adik nih, ini adalah tempat yang nanti adik-adik akan pakai saat melakukan upacara. Dan upacaranya pastinya dilakukan setiap hari Senin. Nah, tapi nih, bedanya dari sekolah-sekolah lain, di SMA Negeri 6 Kota Bandung, karena ukuran lapangannya yang sangat minim, kita hanya melakukan upacara itu 1 kali saja setiap angkatannya, dan itu tuh dilakukan per bulan biasanya. Jadi adik-adik selama di SMA Negeri 6 Kota Bandung cuma upacara sekali saja di sekali setiap sebulannya. Jadi pokoknya
enak banget di sini. Iya. Meskipun kecil, kita mempunyai banyak manfaatnya. Oke. Oh, it's beautiful. Nah, Kang Leon, di belakang tuh ada sesuatu nih. Ini tuh apa sih? Oke, jadi di belakang sana yang ada mungkin nggak kelihatan ya, ada piala-piala. Jadi itu sebenarnya ruang showcase dan ruang tamu untuk misalnya nanti kalian ada orang tua yang dipanggil, nah nanti bisa di ruang tamu. Terus kalau misalnya kita kedatangan tamu dari sekolah lain yang lagi mau saya promosi pensi, nanti kita pasti ngobrol di sana. Jadi ruang tamu bisa dibilang ruang serbaguna juga kalau kita lagi briefing atau kalau lagi ada acara kayak gitu. Mantap memang. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke ruangan mana sih? Yang di sebelah ruang tamu. Di sebelah ruang tamu, mau tahu nggak adik-adik ada apa? Simak yuk. Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di ruangan yang paling sering dikunjungi oleh guru, yaitu adalah ruang guru. Nah, jadi ini adalah salah satu ruangan yang tentunya sangat berfungsi di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Jadi misalnya nih, adik-adik lagi pengen ngumpulin tugas dan misalnya guru menyuruh adik-adik ke ruangan guru. Nah, adik-adik misalnya bingung, lah di mana sih ruangan guru? Nah, ruangan guru ini berada di dekat ruang tamu. Jadi adik-adik kalau misalnya dari ruang tamu tinggal jalan sedikit dan nanti di belakang itu sudah ada ruang guru. Nah, Ruang tamunya itu kalian dari luar lihat ke kiri langsung ada ruang tamu. Pokoknya deket banget. nah, jadi di ruang guru juga ini bakal ada yang namanya ruangan sentral, ada ruangan wakasek, dan juga tentunya ada ruangan kepala sekolah. Nah, jadi ini adalah salah satu ruangan yang adik-adik patut untuk kunjungi nanti saat adik-adik sudah masuk ke dalam SMA Negeri 6 Kota Bandung. Jadi nanti adik-adik tuh nggak penasaran sama di mana sentral itu di dalam ruang guru. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik ingin memberikan informasi, misalnya adik-adik diberi kewenangan untuk nge-broadcast di sentral, atau misalnya adik-adik ingin mengajukan proposal untuk mengadai ya membuat acara, ya tinggal ke ruangan UKS, ada di dalam ruang guru. Jadi ruang guru mantap. Oke, bukan ruang gudang itu. Nah, oke. Sekarang kita nih udah menjelajahi SMA Negeri 6 Kota Bandung dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, sekarang pasti adik-adik bingung kan? Nah, untuk olahraga tuh biasanya di mana sih? Nah, tadi kan Akang juga udah ngejelasin kalau misalnya kita tuh olahraga di Kresna. Nah, mau tahu nggak sih Kresna tuh di mana? Simak berikut ini. Nah, oke adik-adik, sekarang kita berada di Kresna dan juga ini adalah di Taman Pendawa. Nah, jadi untuk adik-adik nih yang nanti misalnya mau olahraga dan bingung nih olahraganya di mana sih? Jadi adik-adik tuh tinggal harus jalan ke yang namanya Taman Pendawa. Nah, jadi nanti setiap adik-adik pelajaran olahraga, adik-adik bakal jalan sama teman-teman adik-adik ke sini, yaitu ke Taman Pendawa. Ada FYI juga buat adik-adik. Jadi olahraga di SMA 6 tuh 3 kelas sekaligus. 3 kelas. Emang mantap. Jadi banyak kan kalau misalnya ke Pendawa. Bisa kalau misalnya kalian punya itu yang beda kelasnya cuma 1 atau 2, bisa modus ke sini waktu olahraga, bisa lihat. Nah, jadi gitu adik-adik. Nah, kalian juga bakal banyak melakukan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan Di sini. karena perjalanan dari sini ke sekolah itu lumayan jauh, jadi bakal banyak momen-momen lucu. ya, bakal banyak momen lucu. Jadi saksikan saja, tungguin, dan peace. Yuk, bentar. Kita udah selesai. Oh iya, sekarang kita udah selesai. Nah, jadi kita udah school tour tadi ya, mulai dari di sekolah, habis itu kita menjelajahi lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan akhirnya kita sekarang berada di Kresna, tempat olahraga kita. Dan mungkin sekarang waktunya untuk kita pamit. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah mungkin membantu ya. Ya kepada kru-kru. Kepada kru-kru yang sudah membantu dalam
pembuatan video ini. Kami ucapkan terima kasih. Nama saya Kevin. Nama saya Leon. Pamit undur diri. Dadah.